Ini adalah tampilan dari robot berbentuk manusia yang dibuat oleh X-Robot, yaitu sebuah perusahaan yang berfokus pada pengembangan teknologi robotik di China. Nah, bagaimana robot ini dibuat, seperti apa teknologinya, dan apa tujuan dibalik pembuatan robot ini? Apakah untuk menggantikan kita sebagai umat manusia? Nah, kalau kalian penasaran dan ingin cari tahu, maka ayo kita bahas bersama di video kali ini. Jadi selamat datang di Sadis Pemuda Tekno. Disembodied robotic heads and neck-length silicone masks are laid out on a factory floor. Robot designs are plastered on the walls of the facility in Dalian, a port city in China's northeast. It is a glimpse of a future where every workplace might have this sort of technology. For robot developer X-Robots, the goal is to create machines with a humanoid touch. Halo sahabat sekalian, jumpa lagi kita. Kali ini kita akan membahas mengenai teknologi robot berbentuk manusia yang baru saja dikembangkan di Cina. Yang mana Cina dalam beberapa tahun terakhir memang sangat fokus dalam mengembangkan serta memproduksi berbagai macam robotiknya dengan fungsi dan tujuan yang juga beragam. Pada tahun lalu misalnya, mereka memamerkan sebuah anjing robot yang dilengkapi dengan senapan mesin untuk membantu latihan tentara militer mereka. Yang mana robot ini mampu bergerak selayaknya hewan pada umumnya, seperti berjalan, melompat, berbaring, dan juga bisa dikendalikan dari jarak jauh. Selain itu, robot ini juga dapat membantu pasukan Cina dalam hal pengintaian dan juga bisa menembakkan peluru senapan mesinnya ke arah musuh jika diperlukan. Totally awesome or totally frightening. Look at this. China's military has released this video of a four-legged robot marching through a field with an automatic rifle mounted on its back. The Chinese state broadcaster calls it the newest member of China's urban combat operations. The robot dogs are programmed to conduct reconnaissance, identify the enemy, and strike the target. If that thing comes around the corner and if you're on the other side, you're done. Yeah, over. Nah, kembali lagi ke robot berbentuk manusia di awal tadi, yang mana robot-robot yang memiliki bentuk dan wajah yang sangat mirip dengan manusia ini, itu dibuat oleh sebuah perusahaan robotik di China, yaitu X-Robot. X-Robot sendiri itu pertama kali didirikan sejak tahun 2009, dan mulai melakukan penelitian terhadap robot manusia itu sekitar tahun 2016 yang lalu. Nah, setelah 5 tahun bereksperimen, mereka kemudian membangun sebuah museum robot pertama di Cina yang diberi nama Museum Sains dan Teknologi Masa Depan X, yang berlokasi di Provinsi Liaoning, China. Dan di lokasi ini juga lah mereka membangun sebuah pabrik pembuatan robot berbentuk manusia yang diberi nama X tadi. Mereka kemudian fokus dalam hal pengembangan, penelitian, manufaktur, dan juga penjualan robot berbentuk manusia. Jadi setiap kali mereka berhasil membuat sebuah robot berbentuk manusia, mereka langsung memajang dan memamerkan robot tersebut di museum yang mereka punya. Karena untuk saat ini tujuan utama mereka membuat robot-robot tersebut adalah memang untuk memajang dan dipamerkan di museum agar bisa dilihat dan dipelajari oleh semua orang. So far, most of the company's robots have ended up on display in museums. But X-Robots researchers say they are ready to integrate their technology with other industries, giving the machines roles in education or potentially life-saving jobs in healthcare. Nah, bagaimana robot manusia dibuat itu memiliki berbagai macam tahapan yang kompleks dan juga rumit. Dimulai dari membuat berbagai macam komponen kulit wajah, kepala, serta tangan robotiknya dengan bahan silikon agar lebih terlihat mirip dengan kulit manusia. Yang mana kulit silikon sendiri itu adalah bahan sintetis yang terbuat dari silikon dan juga banyak diaplikasikan dalam berbagai hal karena sifatnya yang fleksibel, tahan lama, dan juga tahan terhadap suhu ekstrim. Mulai dari produk kesehatan, skincare, jam tangan, bahkan sampai casing HP kita itu juga terbuat dari silikon. Nah, setelah selesai membuat komponen-komponen tadi, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat algoritma dan juga sistem operasi untuk si robot tersebut. Yang mana untuk X-Robot ini, mereka memiliki tim algoritma dan juga tim perangkat lunak mereka sendiri.
Mereka juga sangat mengandalkan kemampuan AI untuk bisa membaca dan menampilkan ekspresi serta mimik wajah pada si robot. Dan untuk melakukan hal ini, mereka menanamkan semacam motor kecil yang dilengkapi dengan kabel-kabel tertentu di kepala si robot untuk kemudian dihubungkan pada sebuah layar. Nah, pada layar inilah nanti akan ada pekerja nih yang mencoba menggerakkan kepalanya, tersenyum, menjulurkan lidah, untuk kemudian ditiru gerakannya oleh si robot manusia yang ada di hadapannya. The company uses artificial intelligence to teach robots how to recognize human facial expressions and mimic them. Like here, a humanoid robot is copying a worker's movement thanks to tiny motors installed in its head. Tapi kalau dari yang gue lihat di video sih, ekspresi dan emosi yang ditampilkan oleh robot-robot tersebut itu masih sangat kaku, tatapannya juga tajam dan kosong. Dimana kalau kita bertemu robot ini di suatu ruangan yang gelap di malam hari, kayaknya sih kita langsung kabur ya ketika melihat mereka. Ya mungkin karena hal ini juga lah kenapa X-Robot itu memang berfokus untuk mengembangkan AI yang bisa membaca dan menampilkan ekspresi serta emosi agar lebih terlihat hidup dan natural. Nah, untuk membuat satu buah robot berbentuk manusia ini dengan segala tahapan dan kerumitannya tadi, mereka memperkirakan akan memakan waktu sekitar 2-6 minggu untuk menyelesaikannya. Dan satu buah robot yang dihasilkan oleh X-Robot ini itu bisa memakan biaya sekitar 1,5 sampai 2 juta yuan. Yang mana kalau dirupiahkan, harga tertingginya itu bisa mencapai 4,5 miliar rupiah. Wow, sebuah harga yang cukup mahal untuk sebuah robot. The company says it takes between 2 weeks and a month to produce just one humanoid robot. Prices range from 1.5 to 2 million yuan, or roughly $280,000. Looking ahead, Lee believes humanoid robots will have a bigger role to play, not just in healthcare and education, but in other industries as well. Lalu apa tujuan robot-robot manusia ini dibuat? Ya, seperti yang telah gue katakan di awal tadi, bahwa untuk saat ini tujuan utama X-Robot membuat robot-robot manusia ini adalah untuk dipajang dan dipamerkan di museum-museum. Salah satunya adalah museum yang dimiliki oleh X-Robot itu sendiri. Tetapi, Lee Bo yang selaku kepala eksekutif dari X-Robot itu sendiri juga percaya nih, bahwa di masa depan robot-robot manusia ini akan bisa memiliki peran yang lebih besar di bidang kesehatan dan juga pendidikan. Di mana mereka sendiri juga telah melakukan penelitian terhadap perawatan tambahan dan juga penanganan awal, gangguan emosional dan psikologis. Lee juga percaya bahwa robot-robot ini nantinya akan bisa berinteraksi secara emosional kepada anak-anak. Jadi mungkin robot-robot ini akan bisa digunakan nantinya sebagai pembimbing atau pengajar anak-anak seperti biasanya yang terdapat di TK ataupun PAUD gitu. Wah, apakah guru TK juga akan kehilangan pekerjaannya karena robot? Ya, kita nantikan saja bagaimana di masa depan. So far, most of the company's robots have ended up on display in museums. But X-Robot's researchers say they are ready to integrate their technology with other industries, giving the machines roles in education or potentially life-saving jobs in healthcare. Looking ahead, Lee believes humanoid robots will have a bigger role to play, not just in healthcare and education, but in other industries as well. 很多的工作它其实人形机器人都可以胜任。那么另外呢，走到千家万户，它一定是最大量的一个需求。那么我们也认为，每一个人将来家里面可能都会有一个人形机器人为他服务，甚至是不止一个。那么这样的一个大量的需求 ，to C 的需求出现之后，那么这就是这个行业大爆发的时候。 Perlu diakui, perkembangan teknologi industri robot saat ini itu bisa dibilang sangat cepat dan terus berkembang. Elon Musk dengan Tesla-nya juga telah mencoba mengembangkan robot manusia versi mereka sendiri. Amazon juga telah mulai menggunakan robot sebagai pekerja di gudang penyimpanan barang mereka, akhirnya membuat ratusan atau bahkan ribuan orang itu di PHK. Agility Robotics is funded in part by Amazon, which is investing $1 billion in new industrial technologies. Amazon has already started testing Digit in its Seattle Robotics Research and Development Facility, potentially adding to the company's fleet of more than 750,000 robots. And the company's investors have big ambitions for them.
Kemudian ada mobil Xiaomi kemarin yang juga telah sepenuhnya menggunakan tenaga robot yang akhirnya membuat mereka bisa memproduksi mobil dengan lebih banyak dan lebih cepat. 小米汽车工厂以高自动化为起点，实现超高品质交付。小米超级大压铸集群，430个工艺参数，100%工艺自动化运行。 Kemudian ada robot tempur yang bisa digunakan oleh pasukan militer atau tentara, dan ada robot manusia dari Exobot yang telah kita bahas bersama di video ini. Ya, tak bisa dipungkiri bahwa robot-robot seperti ini juga sangat membantu, terutama dalam hal produktivitas dan efisiensi, sehingga tak heran mulai banyak perusahaan yang mencoba berpindah dari tenaga manusia ke tenaga robot. Dan apa yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan industri yang ada. Kita tak bisa menghentikan perkembangan AI dan robot karena kita sendiri juga membutuhkan mereka. Apa yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah untuk terus belajar, tingkatkan skill dan pengetahuan kita, jadilah autentik agar kita tak mudah digantikan oleh keberadaan robot dan AI ini. Karena bisa jadi di masa depan kita bukan cuma bersaing dengan rekan penjilat atau lingkungan kerja yang jahat, tapi juga dengan robot yang dilengkapi dengan teknologi dan chip yang semakin hebat. Jadi sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Ada asap di sini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. But it's okay. I don't have the peace.